tersebut diteruskan, layak tidaknya surat tersebut diteruskan. Satu, kajian kelayakan usaha dalam upaya meningkatkan produksi usaha melalui berbagai faktor-faktor produksi dilakukan, kemudian usaha tersebut dapat dikatakan layak apabila memenuhi syarat. Satu, secara teknis ya dapat dilakukan. Jadi 3 poin ini kalau salah satu tidak terpenuhi itu berarti tidak layak. Kemudian yang kedua, secara ekonomis dapat memberikan manfaat atau nilai tambah. Secara sosial dapat diterima. Makanya jangan bahkan kira-kira masyarakat itu menentang gitu ya. Bahkan narkoba misalnya, wah itu bahaya. Jadi secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Tapi kalau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat jangan dilaksanakan. Kemudian apa saja yang perlu kita kaji? Dikaji secara detail monggo, dikaji secara sederhana monggo. Jadi kelayakan usaha itu bukan baku Bapak Ibu sekalian. Ini tidak baku, sesuaikan dengan kondisi usaha penjaringan masing-masing. Yang pertama, kelangsungan hidup usaha. Apabila usaha ini kira-kira setahun mau urip, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau dirasakan 5 tahun masih memungkinkan, kenapa ada jalan? Jalannya aja. Karena antara biaya investasi dan biaya modal kerja nanti seimbang gitu. Tapi kalau nanti setengah tahun investasinya nanti nggak pernah kembali. Jadi investasi yang ditanam dalam satu usaha itu akan dikembalikan oleh pendapatan dari modal kerja yang diputar. Berikutnya, meyakinkan pada kreditur atau investor bahwa usaha ini tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu ada 2, secara internal maupun eksternal. Jadi aturan berlaku itu bisa dari pihak luar, bisa dari dalam. Kalau operasi dari dalam itu namanya ada aturan dasar, ada penyimpanan sebagainya. Nah, semacam ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu yang bisa melengkapi atau membutuhkan buku ini Pak, kasih buku ini kasih silakan. Oh ini kakaknya bervideo tak kurang ya, boleh, monggo. Itu dengan kebijakan dan keputusan dari semuanya. Kemudian aspek teknik produksi. Ini terkait dengan lokasi. Kemudian bangunan ini tentunya bangunan produksi ya. Bangunan perbidangan, produksi, juga bangunan rumah. Ini terkait dengan usaha. Kemudian barang dagangan dan bentuk layanannya bagaimana, peralatan sarana, supplier atau pemasok, fasilitas penunjangnya apa, yang kalau ada, kemudian jadwal kegiatan. Ini terkait dengan bangunan produksi. Kemudian aspek pasar juga demikian. Perlu kita pahami dulu. Kita ujuk-ujuk mau jual bakso misalnya, tapi di daerah orang yang tidak suka makan bakso nggak soal. Makanya kita cari pasarnya. Jadi ada segmentasi pasar atau membagi-bagi pasar. Kalau di pusat besar seperti di Garut itu bagi pasarnya ada atas dan ada bawah. Kemudian market space dan market share. Market yang bisa kita isi berapa? Yang kita bisa join di situ berapa? Nah, spesial marketnya itu sejauh mana market ini? Itu kalau nanti dikaji secara sebulan dan usaha ini memang usaha yang besar gitu ya. Baru usaha kecil-kecilan tidak terlalu jauh. Saya sudah yang kedua. Kemudian proyeksi strategi masyarakat. Strategi masyarakat banyak sekali ya. Itu ada door prize, ada promosi berhadiah, ada semacam kupon beli, ada kupon itu adalah strategi pasar masalah terkait menarik minat daripada pembeli. Kemudian proyeksi jualan. Nah, proyeksi jualan itu tentunya kita juga dengan favorit tiris
pengalaman tahun lalu kita evaluasi per periode 13 kali misalnya trennya jauh mana naik turunnya itu tadi, itu baru kita bisa garis rata-rata nanti rate dan ketemu trennya tahun ini trennya sekian, tahun ini trennya sekian seperti itu. Kemudian yang kita coba untuk analisa pada siang hari ini, jadi yang pertama adalah analisa titik kurang pokok atau break-even point. Ada yang tahu break-even point itu apa? Atau titik kurang pokok ini? Analisa titik kurang pokok. Halo, apa yang bisa membantu? Apa kira-kira? Ah, betul. Jadi balik modal atau kok bodoh? Kan zaman kita dengan itu kok bodoh, kan gitu. Itu pelakuannya itu. Nanti kalau posisi kita itu pada posisi hitungannya hanya ini, jangan diteruskan kita. Ya kita kerja bakti berarti. Kok bodoh? Karena orientasi kita adalah menghasilkan. Ini sukses gitu. Nah, berikutnya adalah analisa payback period. Payback period ini seandainya kita punya hutang modal tambah atau modal saya sendiri yang saya putar di dalam satu usaha ini. Kira-kira usaha ini sebaiknya duitku di sini itu berapa bulan, berapa tahun dan sebagainya. Kalau kembali ini modal saya sampai 15 tahun lah, ngapain harus usaha ini lanjutkan, lebih baik no aja, nggak berani turun gitu ya. Tapi kira-kira ini hanya sekitar 6 bulan atau setengah tahun begitu sudah ada. Nah, berarti di sini sudah punya modal ini. Nah itu adalah semacam itu yang perlu diambil kebijakan. Apa no, jelas dulu. Kemudian arus kas. Jadi arus kas itu untuk mengetahui itu waktunya kita yang pada saat itu berapa. Itu arus kas. Jadi seandainya saya besok itu pulangan itu di trennya dipelajari dari masing-masing bulan, harus kasih sekian. Berarti kalau saya tiap bulan itu nambah usaha atau nambah bahan baku sekian mampu dari sini untuk meningkatkan volume usaha itu bisa ditinjau dari trennya arus kas. Kemudian analisa rugi laba. Analisa rugi laba itu hitungannya sama dengan arus kas, hanya bedanya kalau arus kas itu uang hitungan, tapi kalau analisa rugi laba itu masih dikurangi dengan penyusutan. Karena penyusutan ini duitnya kan yang berkomoditas. Kalau di koperasi itu ibu bapak ini menyusunkan sesuatu, uangnya kan bisa keluar. Saya tak susun tak ini duit tak cukup, masa di bulan enggak? Kan sama dengan cadangan. Cadangan kita di koperasi misalnya bunyinya 100 juta, 150 juta aja. Masa duit tak ini cadangan tak DVC, tak ambil tak ada bank apa gitu? Kan tidak, kan kemarin berputar dalam koperasi. Makanya untuk membedakan itu, makanya ada cara menghitung arus kas dan cara menghitung rugi laba. Kemudian contoh kasus, nah ini sudah kita masuk ke kasus. Dalam upaya meningkatkan produksi melalui perubahan faktor produksi, jadi produksi ini kita tingkatkan melalui perubahan faktor produksi yaitu yang 5 tadi. Mari kita lihat pada aktivitas usaha Pakmiran dan Bu Sari. Jadi ini satu keluarga, ini punya usaha ya. Dan setelah kita pelajari, kita lihat sejauh mana sih misalnya, seperti ini. Ini membuka usaha amin, warung rawon sederhana, namanya Mirasa. Ini singkatan daripada Pak Wirga dan Bu Sari. Mirasa itu ada yang tahu maknanya? Apa Mirasa itu? Halo. Ini kalimat Jawa, maksudnya itu Jawa kabeh.
miroso. Apa miroso itu? Dirasai. Nah, artinya apa? Merasa. Apalagi artinya miroso itu. Wah, jangan miroso tenan ya, gitu. Enak terdan itu miroso. Jadi, ya adik-adik si mahasiswa ini kalau lali karo Jawa ini ya, ikut Belanda atau ikut Cina, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Mandarin, gitu. Atau Korea sekarang ya, lagi tren ya. Jadi miroso itu enak tenang gitu miroso. Itu kalau orang Jawa itu kita maju sih. Kalau ibu punya warung kita mampir sana dan enak tenang itu miroso banget kan gitu kan itu. Orang Jawa seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan bisa sambil melihat ya di materi. Pak Miran pemilik warung ini menjalankan usaha Mami Nasi Rawon dengan modal usaha 38 juta 20 ya. Dari uang 38 juta ini digunakan untuk modal investasi 37.500.000. Investasi itu lebih besar kan investasinya kalau kita lihat ini bandingnya berapa ini. Sedangkan modal kerjanya harian modal harian itu sekitar 520. Kan investasi itu bikin warung, gitu. Meja, kemudian beli wajan, beli macam-macam dan sebagainya itu. Habisnya 37.500 juta, sedangkan modal hariannya untuk modal kerja yang dibuka saya kira waktu hanya 520. Usaha dijalankan oleh 3 orang tenaga kerja terdiri dari suami, istri, panggilan bumiran, tambah 1 orang karyawan atau juru masak. Juru masak tersebut tiap bulan diberi upah sebesar 2 juta. Sedangkan Pak Mira dan Bu Sari tidak mengambil upah karena dia merasa tiap hari makan dan minum di warung itu. Nah ini kan tadi kan diberitahukan sama kalian sendiri ya, warung itu, tapi secara gratis. Dan sekaligus sebagai pemilik warung, sedangkan karyawan tiap hari diberi jatah makan oleh Pak Mira. Tak 1 kali, tak 2 kali, tak seperti lihat kondisinya. Ya. Kemudian Pak Mira berkeinginan untuk mengembangkan usaha. Waduh, seperti ini saya ingin mengembangkan usaha, tambahi. Karena saya lihat kok permintaan kok semakin naik gitu ya. Seperti rawon ini namanya rawon apa sih? Ini Pak Mira, rawon di sini apa? Gulai gong murah, terlihat tapi enak itu. Kamu apa itu? Bukan selalu saya. Asalnya efek tinggi loh. Akhirnya sekarang nyewa ruko. Itu pangsa pasarnya semakin tinggi. Karena awalnya tidak cukup pinggir jalan itu. Setia, betul. Nah ini setia. Namanya rawon daging setia. Alun-alun Sikulo ya. Iya, itu asalnya tuh mepet tembok rumah kecil gitu ya. Saya ikut pengembangan itu, akhirnya pindah ke ruko besar. Dan termasuk saya ketemu sama Pak Amin mantan wali kota. Dia makan di situ, saya dulu. Nah, miskin lah kemudian berarti pasar. Ya, tempat surat boleh makan. Harus makan rawon, kayak kesana, ngeluarin bakso kan. Murah betul ya. Kemudian Pak Mira berpindah untuk mengembangkan usaha. Permintaan sering gak bisa dan buka warung hanya setengah hari.
karena yang dijual rata-rata hanya 60 porsi dengan harga 12.000 per porsi. Lagi modalisasi ini nggak modalnya yang diputar untuk berapa itu hanya 520, sehingga penjualannya maksimal ya 60.000 maksimalnya. Nah kemudian setelah kita cari perkembangan daripada konsumen tadi, Pak Miran mengajukan pinjaman pada koperasi AA, misalnya pada koperasi tanaman misalnya, atau koperasi gading misalnya. Pak Miran pinjam ke sana, koperasi AA. Itu untuk menambah modal usahanya, sekitar pinjamannya adalah 15 juta dengan jangka waktu 15 bulan sampai 2 tahun, hanya 15 bulan. Dan jasanya 1,5% ya, per bulan rek. Dan Pak Miran berencana menambah waktu buka warung menjadi 1 hari, ya tadinya setengah hari dan juga menjadi 1 hari. Dan penambah 2 orang karyawan melakukan kerja. Sedangkan penjualan nanti diperkirakan akan meningkat mencapai 270 porsi, dari 60 porsi akan naik menjadi 270 porsi. Losesnya 5%, artinya errornya ya, utang, dianggap itu rusaknya produksinya itu maksimal 5%. Dan lebih dari ini, lebih dari 5% itu karyawan teroboh berarti. Kalau rusak lebih dari 5%, itu kan toleransi maksimal 5% per hari. Kemudian dengan sedikit merubah faktor produksi dengan menambah modal usaha, money-nya tadi, produksi kan ada money, stok, material dan sebagainya tadi. Nah, money-nya yang ditambah, atau uangnya, modal uangnya ditambah untuk usaha tadi, tidak kepercayaan. Kemudian tenaga kerja, M-nya tambah lagi 2 orang, 2 orang, dan durasi waktu pelayanan atau metodenya itu yang diikuti dengan pemberian upah memadai terhadap pekerjaan. Jadi menambah tenaga kerja yang tadi juga diikuti upah, dan ada tenaga keamanan kampung tadi juga masih dipikirin oleh Pak. Kemudian juru masak upah ditingkatkan dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta. Kemudian tenaga kerja Pak Miran istri dihitung upah 3 juta per bulan. Tambah tenaga kerja 2 orang diberi upah 5 juta per bulan. Naikkan apa itu gajinya? Nah kira-kira kemudian atau tidak, uang 15 juta tambahan tadi terhadap beban yang akan dipikul oleh Pak Miran tadi, kita kasih, kita kasih. Kondisi usaha Pak Miran sebelumnya mendapatkan pinjaman, sebelum mendapat pinjaman ya. Jadi sebelum tadi kan hanya 37 juta 500 ini kan, modal 520. Modal investasinya untuk bangunan warung dan toilet itu 30 juta. Ini warung tidak ada toilet itu berapa lagi? Terutama ibu-ibu yang bangunan warung, inilah toilet itu satu orang. Kemudian ini disusunkan 10%. Peralatan macam-macam ya, panci itu tidak bisa disusunkan 5 tahun. Perlengkapan yang sudah macam itu ya, itu disusunkan kapasitas tengah dibutuhkan 5 tahun. Total investasinya adalah 30 juta 500, itu total investasi. Kemudian modal kerja 520 ribu ini atau 520 ribu ini apa saja? Beli daging sapi 2 kilo, terus plus balung rawonan 2 kilo, harganya Ronald Seker, itu dia. Sekarang nggak boleh ya? Kemudian beli beras 10 kilo itu 100 ribu, itu kan pernah berarti 10 ribu ya? Dulu
Makanya itu kan pernah. Ya kali ini tapi dulu gitu. Kemudian beli buku dan bahan batu 70.000. Kemudian beli bahan lainnya 100.000, total yang diputar dalam modal usaha rawon itu adalah 502.000. Setelah awal kemudian biaya listrik 300.000 adalah bangunan warung orang sektor, peralatan 50, ini penjutaan itu biaya penjutaan ya. Biaya penjutaan warungnya itu diinai orang sektor, peralatan diinai 50, ini penjutannya totalnya adalah 750. Biaya lain-lain itu totalnya adalah 750. Kemudian penjualan mami nasi rawon yang kedua adalah total harganya 12.000 dan 60 porsi tadi. Itu ketentuan ini. Mami rawon yang dijual per harinya sebanyak 60 porsi dengan harga sebesar 12.000. Perhitungan pendapatan penjualan mami 12.000 kali 60 porsi 21 juta. Harga pokok penjualan APP-nya berapa? APP-nya adalah 15.600 adalah 520 kali 32 hari. Setiap hari mengeluarkan uang 520 kali 32 hari jumlahnya 15.600. Totalnya berapa? Laba kotornya adalah 6 juta. Kemudian tenaga kerja sekarang kita kurangi biaya operasional. Tenaga kerja 2 juta, listrik air 300.000, penyusutan bangunan 250.000, penyusutan peralatan 50.000, penyusutan perlengkapan 75, biaya lain-lain 75. Totalnya adalah 2.750.000. Sehingga usaha rawon Pak Merah 1 bulan dapat SHU 3.250.000. Apakah ini sudah dikatakan untuk? Sudah untuk belum? Ya? Ya? Belum. Ini masih belum dilakukan. Nah, kira-kira SHU sampai ini dikatakan untuk belum? Betul. Belum dikatakan untuk. Ya? Belum kena PP1 Gitu ya? Gitu ya? PP1 Iya. 10%. 11 apa? 10%. Sekitar 11. Oh, 10 ya? Nah, ini belum bisa dikatakan untuk karena termasuk tenaga kerjanya belum itu. Contohnya ya, sisa hasil usaha 325 itu menurut Pak Miran sudah cukup lumayan. Memang kalau kita lihat kelemahan tadi, tenaga sendiri tidak dihargai. Kadang-kadang modal itu campur aduk antara modal usaha dan modal olahraga. Nah ini yang kacau nanti. Nah dari 3.325.000 ini tidak bisa cukup, padahal tenaga kerja istrinya dan dirinya belum bisa dihitung. Jajal bantuan orang-orang ini nanti. Saya tidak keuntungan loh misalnya. Turunnya kalau anak-anak ini. Kemudian apabila diperhitungkan tenaga kerja suami istri, misalnya dihargai sebesar 1 juta per bulan, maka SHU diperoleh adalah 2 orang dari 2 juta, dan 250 dikurangi 2 juta, 1 juta orang sahuran mau usaha kira-kira untuk beliau. Ini hampir bodoh. Itu pelan pokoknya kan itu. Kita berikan poinnya. Hampir bodoh.
Berikutnya rincian penggunaan modal sekarang. Nah itu modal setelah dapat pinjaman. Jadi uang pinjaman 15 juta kita gabungkan dengan uang yang ada nih, modal usahanya rawon. Modal usaha ada dua. Satu adalah modal investasi, dua adalah modal kerja. Itu disebut dua-duanya modal usaha. Kemudian pinjaman 15 juta untuk pengadaan aset tetap, sarana pendukung usaha, misalnya perluasan bangunan warung. Nah, warung tadi masih agak sepi, itu diperluas. Itu menghabiskan biaya 8 juta per minggu. Perluasan peralatan, tambah peralatan itu nambah 2.400.000, kemudian perlengkapan nambah 3 juta. Ini juga ada. Ya. Ini disusutkan 10 tahun, disusutkan 5 tahun, disusutkan 5 tahun. Modal kerja awalnya kan 520 ya. Kemudian untuk menambah kegiatan harian, Produk antara lain beli daging 6 kilo, tetapi awalnya hanya 2 kilo, sekarang sudah nambah 6 kilo. Rawonan 6 kilo, lalu rawonannya. Beli beras 30 kilo, beli bumbu, bahan, pembantu 210, beli bahan lain 300, totalnya 1.560.000. Kemudian amin rawon yang terjual perharinya rata-rata sebanyak 60 porsi dengan harga 12.000. Ini dari Bapak Pakuran yang lama ya, ini sebelum dapat bantuan ya. Ini meningkatkan pendapatan per bulan adalah penjualan mami 60 porsi dari 12 sekian, harga pokok kembali lagi. Kemudian setelah kita gabung adalah pengadaan aset bangunan warung menjadi 38-40 yang lama dan baru. Kemudian peralatan menjadi 5.400.000. Kemudian perlengkapan menjadi 7 juta, totalnya adalah 50 juta dan 40. Uang kita dari Pakuran yang awal itu ketambahan pinjaman dari operasi AA tadi. Untuk menambah kegiatan harian produksi mami antara lain beli daging 8 kilo, lalu rawon 8 kilo, kemudian beli beras 40 kilo. Karena yang 15 juta tadi kan 30 kilo, yang jadi kita pisahkan itu Bapak Ibu. Peralatan 5 juta ini kondisi usaha parkiran setelah mendapat pinjaman ini menjadi 59 ini. Kemudian beli daging 8 kilo, tadinya yang pertama itu 2 kilo ya, yang uang sendiri itu, dan ada uang tambahan 15 juta itu tambah 6 kilo, berarti totalnya adalah 8 kilo ya. Kemudian beli beras awalnya itu 10 kilo, kemudian setelah dapat bantuan 15 juta tambah 30 kilo, totalnya jadi 40 kilo. Jadi bumbu juga demikian. Jadi antara modal sendiri dan modal pinjaman gabung
beli bahan lainnya yang totalnya 400 juga untuk modal kerja tidak 520 lagi menjadi 2.080.000. Kemudian biaya operasional, biaya listrik tadi naik ya 50%, naik dari sebelumnya 50% dari 450.000 dari awal itu, dari total awal modal uangnya sendiri itu setelah data tadi perkembangan struktur dan segala macam ya, itu jadi naik 50% sekitar totalnya biaya adalah 450.000. Sedangkan penyusutan aset bangunan warung itu naik, karena sudah naik 317, 30.000, 125 dan 150. Beban total beban ada 1.330.000. Ini terkait dengan beban operasional lah. Kemudian penjualan rawon yang terjual per hari diperkirakan 270 porsi. Kalau pertama itu adalah 60 porsi, uang sendiri. Setelah dapat bantuan, naik 210 porsi, ditambah 60 porsi menjadi 270 porsi per hari. Losis 5%, dan sebesar 12, tetap harganya tetap. Perhitungan pendapatan per bulan terjual karena dari dikurangi losis ya. Jadi 270 tadi dikurangi losis 5%, sehingga yang dapat terjual dengan benar atau dengan hitungan dengan pasti itu adalah di 257, karena yang selebihnya yang berbayar 13 ya, yang 13 porsi kita anggap rusak ya, atau disedekahkan pada yang lain, orang lain. Ini kali 30 hari itu uangnya adalah ketemu 92.520.000. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP-nya, HPP-nya adalah 2.080.000 kali 30 hari 62.400.000. Laba total itu adalah 30.120.000. Nah, kemudian beban sudah naik baru sekalian. Baik itu beban tenaga kerja, beban listrik, air, jadi naik semuanya. Karena usaha semakin besar, tentunya biaya juga semakin besar, mereka mengikuti sesuai dengan proporsinya gitu ya. Jadi untuk tenaga kerja itu 11 juta, karena tadi ada yang digaji 5 juta per orang, dari 3 juta, 4 bulan juga diperhitungkan gajinya, sehingga total tenaga kerja itu adalah 11 juta. Listrik 450.000, angsuran pinjaman dan sudah mengangsur ya sekali. Karena tadi pinjamnya kami 15 bulan, sehingga bulan depan itu juga angsur 1 juta. Pinjaman 15 juta, pokoknya angsur 1 juta. Kemudian jasa pinjaman bunai, ya bunai itu 1,5% dari 15 juta adalah 225.000. Kemudian penyusutan naik jadi 317.000. Kemudian misalkan bangunan warung penyusutan peralatan 90.000, penyusutan perlengkapan 25.000, biaya lain-lain juga naik jadi 350.000. Jumlahnya untuk beban atau biaya itu di 13.550.000, sehingga sisa hasil usahanya dari penjualan ini 30.120.000 ini dikurangi 16 juta. Kemudian beban pajak Pak, kalau dulu masih menggunakan pajak final, tapi kalau sekarang sudah menggunakan PP yang 25 kalau tidak salah 3%. Dulu menggunakan pajak final 1%, dan kemudian di toleransi lagi oleh penjualan menjadi turun 0,5%. Ini kita tulis persatu masih pajak final 5%.
1% dari mana? Dari penjualan. Itu ketemu 925.200. Sehingga SHU setelah pajak adalah 15.637.800 rupiah. Ini padahal Pak Wiran dan Bu Wiran sudah dibayar. Sudah hitungannya di atas rincian tadi dinaikkan, Pak Wiran sudah dibayar. Terus tenaga kerja dibayar, ada yang 3 juta, ada yang tambah 2 orang lagi kan dibayar 5 juta. Ya. Ini sudah diperhitungkan masih surplus ya, untung 15 juta. Oke, dari sini kita kaji dulu. Kita kaji tentang break-even point-nya. Analisa break-even point atau titik pokok atau titik impas. Nah, di sini kita ada debat-debat Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan biaya tetap dan biaya tidak tetap, atau biaya konstan dan biaya variabel. Di dalam operasi contohnya apa? Disebut biaya tetap atau biaya konstan. Lalu kan ibu suka keluarkan biaya, iya kan? Nah, kira-kira penjenengan telaah biaya operasi inflasi. Yang kira-kira masuk biaya tetap itu apa? Yang masuk biaya variabel atau ya insentif apa itu? Masuk apa? Insentif apa? Insentif siapa? Insentif karyawan. Itu masuk biaya tetap atau biaya variabel? Tetap ya. Bagus. Apalagi biaya tetap. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, pengertiannya biaya tetap itu biaya yang tidak terpengaruh dari proses produksi. Itu biaya tetap. Kemudian biaya tidak tetap atau variabel itu terpengaruh oleh proses produksi. Jadi yang terpengaruh oleh proses produksi terpengaruh itu masuk biaya variabel. Saya dagangan laris, gula, bahan baku, nafkah. Nambahnya yang tadi kan variabel sesuai dengan jumlah barang. Tapi dikelola pancet, karyawan pancet, pengemudi pancet, gajian pancet, dan lain-lain. Ini jadi biaya tetap. Jadi jenengan harus milah-milah biaya. Mana kira-kira yang variabel, yang terpengaruh oleh proses produksi, dan mana yang konstan, yang tidak terpengaruh oleh proses produksi. Itu bisa ditentukan sendiri. Jadi penjenengan itu noto, oke, biaya variabel dikumpulkan ini nanti. Dijumlah di total, kan biasa tahu itu apa saja. Itu misalnya ketemu di sini biaya TKP sebesar 13 dan 550. Kemudian biaya variabelnya ada tetap adalah 63, 325. Biaya pengusutan itu masuk tetap maupun tidak tetap? Tetap, betul. Iya tetap, dia tetap. Jadi laku dan laku rawon ini tetap harus diusulkan barang ini. Namanya biaya konstan atau biaya tetap. Nah kemudian kalau dihitungan itu biaya tetap itu sudah kita rumuskan dari 13.597. Biaya tetapnya adalah 63.325.200. Kemudian BEP-nya berapa? Ini 1 min kemudian penjualan. Ini adalah rumus, itu rumus ya.
Kalau kita menghitung persentase itu mesti rumusnya 100. Kalau kita menghitung break even itu 1 rumusnya. 2 atau 0. Nah, 1 min biaya tetap dibagi biaya tidak tetap per penjualan. Sehingga 1 dikurangi 6332 dibagi penjualannya kan 520.000. Tapi kan jualnya kan sampai 92, betul nggak di sebelumnya? Ya. Nah, tolong penjenengan yang punya kalkulator, beda, punya HP yang kalkulator itu, coba 63 325.200 dibagi 92.520.000 itu berapa? 0,68444. Betul ya? Oke. Nah kemudian Bapak Ibu, 1 dikurangi 0,68449 tadi, 1 min itu tadi, atau dengan min 1 itu ada angka itu tadi, berapa? Kalau dengan dibuktikan dengan kalkulator kan lebih pas. Campur 0,31555. Nah, penjualan, ya ini penjualan kan ini. Maaf, biaya tetap kan 13.557 ini. Biaya tetap ini kita bagi 0,31 ini. Nah, coba kalau dihitung ketemunya adalah 42.962.944 rupiah dibulatkan menjadi 43 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau modalnya Pak Miran tadi dan Bu Sari atau usaha rawat kerasa tadi itu paling tidak harus menghasilkan uang itu tiap hari sekian. Itu kalau untuk mencapai tingkat portfolio atau 7 bulan pokok, atau 43 juta dibagi 12 komisi per porsi ketemu 119 porsi. Jadi jualannya harus di atas itu kalau ingin untung. Jadi kalau tadi terjual berapa porsi? Tadi jualan di atas itu 270. Nah, di dalam rencana kita itu adalah 270 porsi. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau hanya terpenuhi ini namanya bodoh. Kalau ingin untung harus lebih daripada 113 porsi. Bahkan ekspektor itu sampai 270 lebih juga hebat. Jadi BEP dicapai pada saat penjualan 1 juta per bulan atau 19 porsi per bulan. Hal ini berarti bila Pak Miran per bulan hanya mampu menjual mamin 3 juta atau 19 porsi, maka usaha Pak Miran itu dikatakan impas. Cara hitungnya seperti itu. Nah kemudian analisa payback period. Jadi analisa payback period ini modal yang dibutuhkan tadi totalnya berapa? Jadi modalnya sendiri 30 juta sekian, tambahan 15 juta sekian,
ini ketemu uang dalam 53 juta 25.200 sebagai 53 juta 2022. Kemudian untuk mengetahui PBB-nya, payback period-nya, laba bersih plus penyusutan. Jadi penyusutannya itu ditambahkan karena uang usaha itu yang gablok mengenai hasil rawon tadi itu uang pengisian daripada penyusutan tadi pengisian itu dan satu dengan uang kas yang ada di dalam usaha parkiran. Nah sehingga laba bersihnya berapa? 15 juta 637 ditambah penyusutan 882.000. Kemudian ketemu berapa ini? Dibagi 3,21 juta. PBB-nya ini dibagi ini ketemu 53 ini dibagi ini tambah ini ketemu 3,22. Jadi sekitar 3,5 bulan uang itu sudah kembali asli. Nah kalau posisi usaha penjaringan itu 3,5 bulan saja uangnya sudah kembali, dikembalikan pada operasi AA tadi misalkan, benar-benar lunas. Tapi dengan putar lagi makanya keuntungan tidak seperti lebih tinggi lagi. Kenapa? Laris tidak laris, tapi kan sudah dikaji dikasih kawan. Ya, tapi kita kaji sejauh mana permintaan kan jam 12 gitu. Tapi luang setakon. Nah ini yang kita kaji kan. Nah ini sehingga akhirnya menemukan rumusan kalau nanti kita bahkan dari setengah hari menjadi 1 hari itu dari 60 porsi menjadi 270 porsi ya ini yang terjadi. Jadi kalau payu pada payu itu sesungguhnya sudah dikaji di awal sebelum usaha ini dilaksanakan. Jadi kajian itu penting. Kaji di awal itu penting. Tapi bisa kan kalau melihat seperti ini kalau 119 itu kan minimal ya. Porsi yang per hari 119. Kalau tidak mencapai kan katanya loh apa ya? Jadi itu bisa mengurangi tadinya agar tidak ke situ. Apa bisa mengurangi untuk karyawan juga. Hanya satu apa bisa di situ. Kalau misalnya itu sakit dipilih pas atau itu pokok terus akar usul itu beban yang ada misalnya beban operasional itu diperkecil misalnya ya kalau karyawannya mau ya mau karena gitu kalau ini dengan kemampuan jual hanya segini usaha ini jangan diteruskan ini tidak layak saya lebih baik tak mengkaji usaha lain saja kaji lagi ya Pak. Dari awal ya Iya. Kalau sudah pesimis, ya katakan. Kalau dengan mau nyoba, misalnya Pak coba seulan coba betul. Ini tadi 119 tadi, dia ngapain? Nanti karyawan dikurang ibu janjinya aku digaji 5 juta 2 orang ini, aku digaji ya kuring karyawan mau digaji lebih baik ya sudah gaji saya selesai dengan kelanjutan saya. Tapi jangan enggak berlarut-larut dalam kerugian. Kemudian cara memasukkan di cash flow, cash inflow dan cash outflow. Jadi cash masuk dan cash keluar. Nah, misalnya satu awal nggak ada. Ya, kemudian modal sendiri berapa tadi? 38, 0,21. Ya, oke. Modal sendiri, modal dalam ini 0 bulan sebelum oleh utang tanah. Nah, bulan 1 oleh utang tanah. Bulan berikutnya adalah utang tanah.
Ini modal sendiri taruh di sini. Nah, sudah dapat modal. Kemudian modal dalam 15 juta dari korporasi anak. Ini tempatnya kurang-kurang mudun, maaf. Ini kurang turun kalau gitu. 15 ini sejajar dengan koperasi ini. Modal luar pinjaman dari koperasi AA itu 15 ini. Ini masalahnya itu tidak berangkat juga. Misalnya, tidak ya? Sama ya. Ini modal sendiri, modal dalamnya turun, sehingga ininya turun, ini panjang. Iya. Sama. Enggak seperti ini. Oh, di mana aja di mana? Jadi ini modalnya dalam papan air ini. Ya. Modal luar untuk pinjaman. Biasanya kalau itu berbunyi yang ini sosok yang penyakit ini yang gelap ya tentu ya mungkin bisa dipahami di tanah aja. Kemudian penjualan kami rawon awalnya kan 21.400.000, kemudian setelah dapat tambahan dana dikatakan nanti menjadi 92.520. Ini ditarik aja ke sini seret sama seret ke situ. Kemudian dalam jasa di situ dari kosong itu semua fungsi. Total awal bulan 0 bulan itu 56 berapa ya? 70 ya. Kalau di situ berapa? 59 atau 20 ya sini 17 5 20 ya totalnya itu. Bulan pertama belum bantuan ini bulan pertamanya kan mau bulan dan keduanya ya. Kemudian pengeluaran itu investasi modal sendirinya milik sendiri tadi 30 juta untuk melakukan peralatan 3 juta peningkatan 40 yang modal pinjaman untuk bangunan 8 juta 40 peralatan 3 juta 400 dan peningkatan 3 juta. Kemudian modal kerja untuk biaya tidak sapi baru motor nah kalau ini 1 bulan ini 1 bulan dapat 7 juta kalau ini 1 juta beras 3 juta itu naik semua itu per bulan ini semua biaya lain pajak paling 40 juta ini untuk mengetahui harus masuk cash juga kemudian total pengeluaran 55.955 ya total 89.000 selisih 1 2 3 surplus 3 surplus 11 juta 12 kebijakan deposito. Kalau uang ini ya Bapak Ibu itu punya uang 15 juta dari hasil keuntungan itu. Kemudian kebijakan kasnya bagaimana? Kebijakan kasnya saya taruh di deposito bank. Nah berarti satu sisi Ibu ini berputar dengan usaha Bapak Ibu, di lain dapat jasa simpanan dulu. Tapi orang-orang di desa itu tidak serbantal itu. Kalau uangnya orang dulu, jadi yang bayar. Nah di sini bedanya dengan penggelapan tadi. Ini penunjukan tidak masuk, ini tunai semua. Yang ini uang semua ini. Tidak ada penunjukan. Bedanya. Jadi analisa penggelapan dan analisa perubahan cash flow atau transaksi ini bedanya adalah di penunjukan.
Ya. Cara kerja kan sama. Untuk mengetahui itu, tinggal pembicaranya adalah di kondisikan. Melihat kondisi cash flow 0 bulan surplus kas Pak Miran digunakan pribadi atau bisnis, sedangkan pada bulan pertama setelah cara pidana dan kerajaan maka memberikan surplus kas 17.729.200. Kontribusi pendapatan nasabah sebagai contoh di deposito di bank 15 juta, tambahnya disisihkan menjadi 1 juta. Jadi ini kita taruh di bank dan ini lagi kita mau untuk modal kebutuhan dia. Nah dengan demikian kita punya uang bank di bank dan mau tidak mengganggu modal kita usaha. Ini untuk cash flow dan cash flow-nya. Nah kemudian analisa rugi labanya hampir sama. Ini yang di sini adalah tidak menangkap modal yang modal tadi diharapkan, tapi ini antara penjualan dan biaya operasional dan pendapatan deposit. Penjualan mami perawat 21 juta ketika panggilan belum dapat bantuan. Setelah dapat bantuan pinjaman menjadi 92.520 pada bulan berikutnya. Banyak total sama. 1.600 dan 92.520. Kemudian HPP Rawon 15 harus diubah. Total sebulan ini untuk awal unsur itu pertama kali masih 3 bulan. Kesalnya kan 3 juta 260. Kesal yang kedua sampai kemudian 15 juta. Ini jelas tidak sama dengan arus kas, karena bedanya adalah di bentuk juta ini, ya. Penunjukan tadi kan dari modal awal, coba kita lagi dilihat. Oke, tadi untuk bangunan gedung perluasan itu uangnya berapa, disusulkan berapa? Halo? 10 tahun. Ada 10 tahun. Nah, dibagi 10, dibagi 12. 10 kali 12. Kan ini hitungannya bulanan. Nah, jadi karena ini bulanan, disusulkan 10 bagi 10 dulu, makanya 10 tahun. Setelah 10 baru dapat bulan. Ya. Jadi satu bulannya ketemu bisa sekitar. Sudah ketemu. Kan di awal itu kan yang namanya investasi itu harus juga. Kalau berbahasa juga. Kita ada investasi. Oh iya. Jadi kan misalnya aku tunggu pegangan bukit, saya berarti bisa 5 tahun, tapi aku cuma paling tak 10 tahun. Nah, itu kebijakan manajemen yang jadi tunggunya nggak boleh tunggu tidak. Saya gini ya, beri jam produksi Cina dengan produksi, ya itu kan jadi kan bisa tahu. Tapi dia tidak mampu. Saya baru kira mepet. Itu yang menentukan itu begitu. Jadi pengambil kebijakan yang menentukan bisa begini. Penyusunan ini kita menggunakan metode negara lurus tadi. Dulunya pemikiran manusia. Jadi susunan itu berdasarkan persentase harga, dia berdasarkan kondisi barang harga. Tapi kalau kami tadi adalah menyederhanakan agar kita dapat inspirasi kami, kita gunakan garis lurus. Beli 10 juta, kebetulan 10 tahun, berarti setahunnya berarti 1 juta. 1 juta kalau kita itu bulan
statusnya kelas 12 katanya 83.000. Kemudian melihat kondisi rugi laba atau dominasi usaha pada 0 bulan, yang pertama 3.250.000 belum dibutuhkan tenaga kerjanya parkiran dan hunian. Kalau diperlukan tentunya seharusnya akan semakin tinggi. Kemudian pada bulan pertama setelah mendapatkan pinjaman dari koperasi tadi 15 juta, maka dalam mengeser rugi labanya beban usaha termasuk upah tenaga kerja sudah diperhitungkan tenaganya Pak Lurah dan ibunya dan SAU yang diperoleh usaha tersebut harusnya cukup baik, yakni 15 juta dan sekian. Ini berarti kondisi kalau jenengan sudah bisa menemukan kajian seperti ini, berarti jawaban dengan apa? Bu, ya. Bahkan pernah nol gitu, jalan, ya gitu. Karena sudah dikasih dengan pribadi. Dia udah kontak gitu. Aku udah habis. Dari sini mungkin Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada hal-hal tentang perkoperasian ataupun materi ini yang perlu disampaikan, ada monggo. Kami beri waktu, ya paling tidak 5 menit atau 15 menit. Monggo, kami silakan. Ya dulu. Terima kasih. Kalau kita lihat persoalan ini kejadian oleh yang dilakukan oleh Pak Miran itu, supaya usaha ini kurang berbentuk karena yang diusahakan itu kan maunya ingin mendapatkan laba, tapi ternyata labanya itu berada pada dirinya sendiri, artinya baik itu makan untuk dia sendiri ataupun dia labanya berada di sana, sehingga secara real keuntungan finansial itu tidak tampak, hanya saja masih terus berjalan begitu saja, karena tidak dirasakan bahwa usaha ini gratis. Tapi kalau ditanya orang, ya kok usaha ini, alhamdulillah maju begitu. Jadi kelihatannya maju, tapi secara real tidak. Jadi kalau aku memang betul usaha ini harus ditingkatkan dan usahakan lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Miran tadi, sehingga beliau juga bisa menikmati hasil yang selama itu. Terima kasih, Pak. Ada beberapa peralatan yang sebelum 4 tahun itu sudah kalian pakai atau rusak. Kalau misalnya kita beli misalnya printer ya, kita prediksi misalnya ini nggak sampai 2 tahun sudah rusak. Itu nanti untuk menyiasati di laporan itu seperti apa?
Biasanya kalau kita hasilkan 4 tahun, 2 tahun udah rusak nanti 3 tahun yang 4 tahun kebebanan biaya itu Pak, padahal barangnya udah nggak ada. Makasih Pak. Ada lagi? Sabun? Udah? Monggo. Saya jawab yang pendusukan dulu ya. Jadi begini Pak, penyusutan itu ada menggunakan umur ekonomis dan ada yang menggunakan umur teknis, tergantung ketetapan manajemen yang ada di dalam perusahaan. Kita sekelas dulu ya.